Ini keahlian dan kewenangan di bidang farmasi itu memang sudah standar bakunya, di mana dalam melaksanakan tugasnya apoteker tentu diatur oleh undang-undang dan juga peraturan organisasi ya. Di sini perundang-undangan yang ada kita sudah ketahui bahwa berjenjang dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Lanjut. Kemudian di sini di mana apoteker sebagai insan profesional tentunya melaksanakan praktek keprofesiannya terhimpun di dalam satu wadah, yaitu wadah organisasi IAI, di mana telah disahkan oleh keputusan Menhukam yang tentunya di dalamnya memuat aturan-aturan organisasi yang tertuang di dalam ADART ya. Lanjut. Nah ini peraturan perundang-undangannya. Kita sudah tahu ya tadi bagaimana itu tentunya juga peraturan undang-undang adalah mengatur semua kegiatan-kegiatan yang terkait dengan melaksanakan praktek keprofesiannya. Nah itu juga tadi saya sampaikan bahwa peraturan perundang-undangan tentunya kalau seandainya undang-undang yang lebih tinggi itu di mana misalkan Permenkes pada waktu tentang standar pelayanan di apotek itu juga sudah direvisi dan sebagainya, itu tentunya menandakan bahwa itu ada update ya. Lanjut. Ini juga undang-undangnya yang ada. Lanjut. Kemudian ini peraturan pemerintah ya, di mana untuk peraturan pemerintah ini lebih kepada teknis ya, langsung kepada permasalahan yaitu tentang kefarmasian. Di sini untuk PP 51 juga tadi sudah dikupas ya. Kita lanjut karena di PP 51 ini adalah mengatur baru nih PP itu yang memang mengatur betul-betul sampai detail tentang praktek kefarmasian. Hanya Permenkesnya ini yang nanti mungkin memang masih dibutuhkan banyak untuk agar supaya rekan-rekan juga bisa lebih paham atau juga lebih jelas dalam melaksanakan tugasnya. Lanjut. Ini masih ya, nah itu PP-nya. PP-nya ini kita lihat di yang tahun 2014 ya, yang terakhir itu ini standar pelayanan. Jadi tentunya ini sudah mudah untuk rekan-rekan langsung saja melihat mengenai standar pelayanan ini seperti apa. Lanjut. Ini juga sama ya, peraturan Menteri Kesehatan, kemudian juga ada tentang keputusan Menteri Kesehatan tentang keanggotaan Komite Farmasi, kemudian peraturan Menteri Kesehatan tentang industri farmasi, prekursor farmasi, standar pelayanan kefarmasian di apotek, kemudian standar pelayanan farmasi di rumah sakit. Nah ini ya tadi ya, jadi itu semua sudah ada sebetulnya, nanti mungkin rekan-rekan bisa tinggal lebih dalamnya bisa ngeklik ya di ya tadi yang sampaikan budaya di yoga atau yang di peraturan Kemenkes. Nah ini mengenai peraturan organisasi IAI ya, sama untuk peraturan organisasi ini IAI itu selalu mengupdate. Nah ini yang terakhir adalah hasil dari kemarin di Bukit Tinggi ya. Jadi Rakernas di Bukit Tinggi menghasilkan peraturan organisasi, yaitu yang pertama mengenai registrasi anggota. Mungkin di sini banyak juga rekan-rekan yang terutama ya, mungkin untuk rekan-rekan yang baru lulus ya, yang baru lulus ini untuk registrasi anggota kadang-kadang juga mereka bingung mau kemana gitu ya. Nah itu juga tentunya di perguruan tinggi perlu adanya informasi mengenai pengurus-pengurus daerah yang bisa dihubungi, karena mereka untuk anggota yang baru, maksudnya lulusan yang baru, mereka anggota sesuai dengan perguruan tinggi di mana mereka belajar ya. Jadi tentunya kalau seandainya pas sudah lulus ingin melaksanakan pekerjaan kefarmasian di tempat lain berbeda daerah, harus ada lolos buku ya gitu. Jadi itu nanti tentang registrasi anggota. Kalau registrasi anggota ini yang tadi kata Pak Hasuri itu, saya ingin mendaftarkan diri untuk menjadi anggota di pengurus daerah atau juga dalam hal ini pengurus cabang setempat ya.
Karena kalau untuk pengurus daerah itu hanya menyampaikan saja kepada pengurus cabang, di mana kan kalau pengurus cabang itu tempat di mana rekan-rekan akan melaksanakan praktek kefarmasiannya. Kemudian yang kedua tentang iuran anggota, ya. Iuran anggota ini sesungguhnya wajib ya, sesungguhnya ya. Ini organisasi itu tidak dapat berjalan tanpa adanya kekuatan ya. Kekuatan itu kan adalah dari dana ya. Jadi saat ini memang kami merasakan sekali kalau seandainya organisasi itu ya harus banyak berkorban gitu ya, termasuk ini. Jadi kalau seandainya kita memang dalam hal melaksanakan tadi kan tugas-tugas itu sebetulnya banyak sekali, apalagi dengan adanya tuntutan-tuntutan yang ada sekarang gitu ya. Jadi iuran anggota ini memang terus terang kami kesulitan untuk istilahnya mengambilnya gitu ya. Paling kita bisa minta untuk dibayarkan itu pada waktu rekan-rekan meminta rekomendasi ya, biasanya gitu ya. Nah itu kan 4 tahun sekali, apalagi misalkan kita buat KTA atau rekomendasi itu biasanya untuk 4 tahun sekali gitu ya. Tapi kita juga nggak tega ambil untuk 4 tahun langsung gitu, karena kita jarang-jarang juga ketemu ya, hanya beberapa saja mungkin yang bisa kita ketemu. Nah kita ini kalau di Banten, menurut data yang ada sih, jumlah anggota itu kan kita ada 7 ya, 8 kabupaten kota tapi ada 7 PC ya. Itu ada sekitar 1030 orang ya anggotanya gitu. Nah sesungguhnya cukup lumayan kalau dilihat jumlah anggota, tetapi pada kenyataannya memang masih sangat minim ya. Jadi kita yang lalu ini sekarang yang baru ya iuran anggota. Yang lalu itu iuran anggota itu 150.000 per bulan per tahun ya. Jadi sebulan itu sebetulnya 10.000 lebih kali ya gitu. Jadi sebetulnya memang tidak terlalu banyak kalau seandainya bisa dibayarkan secara bertahap, tidak terlalu terasa gitu ya. Tapi sekarang sudah dinaikkan jadi 240. Jadi kami pun juga kalau seandainya mengambil 2 tahun, wah 55, hampir 500 ya untuk iurannya saja, belum ada biaya-biaya lainnya gitu ya. Biasanya sih satu rekomendasi itu antara 50.000 sampai 100.000 tergantung daripada permasalahannya atau tempat jaraknya gitu ya. Kalau yang lalu rekomendasi itu 50.000 per rekomendasi. Itu semuanya untuk kegiatan masuk ke kas PB ya. Nah untuk iuran anggota ini juga dibagi-bagi. Ada yang untuk PP, jadi iuran anggota itu ditariknya oleh pengurus cabang kan ya. Nah itu tuh 50% untuk pengurus cabang, kemudian 40% untuk pengurus daerah, dan 10% untuk pengurus pusat. Jadi kami menyampaikan gitu ya, menyetorkan ke sana. Kemudian ini mengenai kartu tanda anggota KTA ya. Jadi rekan-rekan sekarang memang sudah harus begitu registrasi harus berikut dengan KTA-nya ya. KTA pun juga ada persyaratannya kan, ada biayanya juga ya. Kalau tidak salah sekitar 100.000 ya untuk anggota yang lama, untuk anggota yang baru 150 ya. Tapi kalau seandainya sudah punya KTA tidak perlu lagi membuat. Jadi KTA itu berlaku untuk seluruh Indonesia ya. Kemudian yang PO-nya yang keempat itu penghentian anggota ya. Bagaimana adanya juga di sini diatur penghentian anggota bagaimana. Kemudian nomor 5 yaitu tentang rekomendasi izin praktek dan izin kerja. Nah, ini biasanya yang suka dialami oleh rekan-rekan mungkin ya, yang perlu disampaikan di mana untuk rekomendasi ini memang yang mengeluarkan itu adalah pengurus cabang ya. Sesuai dengan tadi yang tadi disampaikan oleh Pak Kasur juga bahwa ini adalah wilayah kerjanya wilayah kerja daripada kabupaten kota. Jadi otonomi daerah mereka mempunyai peraturan-peraturan yang kadang-kadang yang memang
satu kota dan kabupaten atau kota lainnya berbeda. Jadi tergantung daripada situasi dan kondisi daripada wilayah tersebut ya. Nah ini rekomendasi izin praktek dan izin kerja ini di Banten itu ada timnya. Jadi itu kan domainnya domain pengurus cabang ya. Nah itu mereka tidak memutuskan secara sendiri, tetapi ada timnya ya. Untuk domisili ini masih diakomodir. Tapi ternyata domisili ini mudah sekali. Jadi kita akhirnya kalau domisili kan mudah ya didapatkan gitu. Pada kenyataannya ya yang tadi disampaikan oleh Pak Kasudi juga masalah yang muncul yang sampai kepada tidak datang tiap hari, tapi kan masih bisa termonitor. Tapi kalau seandainya apoteknya di Serang, tetapi orangnya di Bekasi, kan kapan datangnya gitu ya? Palingan juga ya bisa juga lah, tidak. Kemudian tentang mutasi anggota. Nah ini juga mutasi anggota antar pengurus daerah dengan pengurus daerah yang lain. Itu kalau seandainya aturannya gini, kita kalau seandainya lagi bekerja di satu pengurus cabang itu mengajukan kepada pengurus cabang. Nanti dari pengurus cabang yang lainnya itu kan pasti kita bekerja di pengurus cabang itu akan disampaikan suratnya ke pengurus cabang. Perkumpulan daripada apoteker yang mempunyai wilayah kerja yang sama ya, jadi satu seminar ya gitu ya, satu minat pengurusnya bagaimana, kemudian juga fungsi bendahara, fungsi dan sebagainya ya, itu untuk kepengurusan. Kemudian yang terakhir adalah tata kelola organisasi. Ini tata kelola organisasi ini lebih banyak kepada administrasi. Jadi nanti semua akan sama. Bagaimana bentuk format terluas itu, bentuk surat, kemudian bentuk cap dan sebagainya itu akan sama. Selama ini kan berbeda-beda. Misalkan IAI Lampung dengan IAI Banten berbeda ya, kop suratnya atau dan yang lainnya. Sekarang ini sudah ada ketentuan yang sama. Lanjut sudah gitu ya. Kalau untuk PO itu, PO bisa dikeluarkan hanya dengan adanya rapat kerja daerah, baru bisa dikeluarkan PO. Jadi baru bisa mengeluarkan PO. Tetapi kan kadang-kadang untuk mengumpulkan itu suka lama ya waktunya, gitu. Itu biasanya kan 1 tahun sekali. Nah dalam hal-hal yang tertentu diperlukan maka bisa dikeluarkan SK, ya SK IAI Banten. Nah, ini kami yang telah dikeluarkan itu adalah 2 poin ini, yaitu jasa profesi apoteker di apotek, kemudian juga mengenai biaya sertifikat KTA dan iuran anggota. Hanya ini iuran anggota ini masih mengacu pada yang lama ya, mungkin nanti ada revisi karena sekarang iurannya sebesar 240.000 per supaya bisa lebih terjadi lagi permasalahan yang ada. Untuk itu saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua di Banten, mohon tetap semangat ya. Sebelum kita masuk tanya jawab, saya mohon dengan hormat Banten sebagai Ketua Wadah untuk hadir lagi ke depan untuk diskusinya di panel sekalian untuk 2 pemateri tadi. Kami harap ini ada sesi diskusi atau pertanyaan yang akan disampaikan, mudah-mudahan bisa menjawab semua permasalahan tentang etik sesuai dengan materi tadi dan tentang peraturan organisasi. Kepada penanya kita bagi sesi pertama 3 orang. Saya harapnya pertanyaannya lebih singkat, jelas dan padat sehingga apa yang diinginkan bisa dijelaskan juga dengan ringkas. Terima kasih, nama saya Damar, saya dari Jakarta Selatan. Ada 2 pertanyaan. Pertama, PP sudah mengeluarkan himbauan ke PD untuk pendaftaran OSCI. Mohon dijelaskan nanti pelaksananya seperti apa, kapan, biaya, materi,
materi dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Terima kasih. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai PO peraturan pemerintah undang-undang segala macam, saya sudah coba lihat di internet di Google ada, tapi SKIAI belum diupload. Saya dapat yang namanya SKIAI Bandung tadi seperti apa bunyinya. Mohon informasi saya bisa dapatnya dari mana. Cuma itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu Lucy. Saya punya pertanyaan mungkin untuk kedua pembicara. Yang pertama, sebelum perkenalkan, nama saya Ogi. Saya apoteker di Rumah Sakit Besar Citraan Ciputat. Yang ingin saya tanyakan yang pertama untuk Bapak Endah berhubungan dengan kode etik dari bab 2 dan bab 4. Di sini tentang kewajiban apoteker terhadap pasien dan terhadap tenaga kesehatan yang lain. Karena jujur Pak, sebenarnya seringkali dua bab ini bersinggungan. Di satu sisi apoteker sudah menilai ini yang terbaik untuk pasien dari segi farmakologi, dari segi farmakoekonomi, dan sebaliknya dari tenaga kesehatan yang lain punya pemikiran yang berbeda. Mungkin mereka beranggapan ada unsur yang mereka lebih tahu mungkin daripada apoteker. Dan bagaimana kiat yang harus dilakukan oleh apoteker tersebut agar tidak melanggar kode etik. Oke, mungkin dari obat kita bisa berbicara ini formularium, ini non formularium, tapi kalau alkes mungkin akan berbeda karena sebagian besar rumah sakit tidak punya formularium alkes sehingga sangat subjektif. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin tanyakan ke Ibu Lucy mengenai tenaga kesehatan yang mungkin berhubungan dengan tenaga teknis kefarmasian. Apakah masih diperbolehkan adanya juru racik yang dia itu bukan sekolah farmasi begitu, tapi memang secara pekerjaan dia tidak berhubungan langsung dengan pasien. Nah, apakah masih diperbolehkan itu mungkin jadi petugas gudang begitu? Nah, itu yang pertama. Kemudian sehubungan dengan domisili, saya pribadi mungkin akan keberatan ketika syarat lolos Bluetooth itu harus berdasarkan tempat tinggal. Karena mohon maaf untuk berpindah tempat tinggal sangat sulit, tapi untuk berpindah domisili mungkin bisa ngekos di sini, karena mungkin akan lebih mudah. Saya rasa itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya kasih kesempatan untuk Bu Lucy pertama menjawab dari teman sejawat kita. Bisa untuk kedua pertanyaan sekalian Bu, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya pada penjara. Mengenai OC ini, pelaksanaannya hampir sama dengan SKPA. Jadi OC ini diperuntukkan bagi mereka yang belum mempunyai sertifikat kompetensi. Karena pada waktu kemarin ada STRA, itu kan STRA pemutihan tanpa harus mempunyai sertifikat kompetensi. Tetapi untuk nanti ulang itu harus mempunyai sertifikat kompetensi. Nah, bagaimana caranya kalau sekarang ini kan kemarin itu mendapatkan sertifikat kompetensi itu melalui SKPA. Nah, sekarang itu kan SKPA sudah tidak diadakan lagi karena dianggap sudah hampir semua terfasilitasi mendapatkan sertifikat kompetensi. Tetapi kan ternyata mungkin saja ada yang sejawat yang tadinya belum berpraktek karena memang kesibukan pekerjaannya atau hal yang lain, ternyata sekarang ingin berpraktek, di mana tentunya untuk mendapatkan sertifikat kompetensi harus melalui mana gitu. Oleh karena itu di PP IAI mengeluarkan kebijakan karena sebentar lagi kan sudah hampir habis nih 2016. Jadi bagi mereka yang sudah hampir 2016 STRA harus diperbarui, itu dilaksanakan akan diberikan kesempatan melalui OSC ya. Jadi OSC ini merupakan kegiatan hampir sama dengan SKPA sesungguhnya, tetapi akan lebih kompleks lagi karena kalau SKPA itu hanya 5 station. Kalau untuk OSC ini 12 sampai 15 station ya. Jadi di sana itu akan ada mungkin pada saat ini ada Pak
Purwokerto yang sesungguhnya untuk KOSE ini bentuk uji kompetensi yang sudah dilaksanakan di Jawa Tengah dan di Yogyakarta sejak beberapa tahun yang lalu. Jadi lebih dahulu mereka sudah melaksanakan ini gitu ya. Nah itu jadi stasiun pertama kalau sekarang di SKPA itu hanya 5 stasiun. Yang pertama hanya untuk seperti ujian multiple choice gitu ya. Kemudian yang keduanya bagaimana kita bisa menganalisa suatu resep. Yang ketiganya stasiun yang ketiganya bagaimana kita mengerjakan resep kemudian dengan permasalahan-permasalahan yang diberikan di dalamnya. Kemudian di stasiun keempat itu bagaimana DRP-nya, bagaimana reaksinya antara satu dengan yang lain. Yang kelima adalah kita bagaimana konseling dengan pasien. Jadi praktek ya. Pada waktu itu bagaimana pasien itu menanyakan sesuatu sehubungan dengan resepnya. Nah, sebelum dilaksanakan ujian tersebut itu diberikan dulu pembekalan gitu. Jadi seperti itu Pak. Hanya memang stasiunnya lebih banyak lagi dan harinya juga. Nah, ini memang belum ditentukan. Hanya kalau tidak salah antara 2 sampai 3 hari gitu ya. Ini memerlukan tempat yang memang agak sedikit luas untuk teknis pelaksanaannya sampai detail mengenai biaya, kemudian gimana dilaksanakannya itu nanti akan ada pemberitahuan lanjutan. Hanya di sini disampaikan bahwa batasnya itu kan untuk yang resepsi itu Juli ya. Nah nanti mungkin karena Juli itu kan bulan Ramadan dan juga memang menghadapi Lebaran, kelihatannya mereka ini akan terus memang sih mengadakan pertemuan untuk membicarakan ini. Kelihatannya setelah Lebaran mungkin Agustus atau September nanti dilaksanakan. Itu yang melaksanakan adalah pengurus pusat ya. Jadi kemungkinan akan dilaksanakannya di apakah itu di daerah DKI atau juga di sekitarnya, apakah di Bogor atau di Bekasi dan sebagainya mungkin ya. Itu yang bisa disampaikan. Silakan. Oh ya, ini yang kami terima suratnya dari PP akan dilaksanakan 2 hari. Jadi hampir sama dengan SKPA, 1 hari pembekalan, 1 harinya lagi ujian. Ujiannya meliputi 7 macam ya. 7 macam ini nanti apakah itu memang 7 stasiun atau dari masa dari ke-7 materi ini dijadikan beberapa stasiun. Antaranya yaitu asesmen, kemudian menetapkan dan memberikan solusi permasalahan, kemudian compoundingnya bagaimana, edukasi, informasi obat dan konselingnya bagaimana, monitoring dan evaluasi, kemudian pengelolaan sedia farmasi dan alat kesehatan, dan perilaku profesional. Jadi hampir sama sih dengan SKPA ya, cuman domainnya adalah yang punya kewenangan adalah pengurus pusat. Mudah-mudahan itu bisa dijawab Pak Dirma. Kemudian mengenai SKIAI Banten, mungkin belum di-upload ya di websitenya IAI Pusat, tetapi kita ini sekarang ini sudah mau mulai ada website khusus untuk IAI Banten. Hanya memang belum launching ya, sebetulnya sudah launching, cuman belum aktif karena kita baru percobaan gitu. Nanti mungkin harus sudah bisa dibuka tadi ya. Mudah-mudahan juga kegiatan hari ini sudah bisa dimasukkan. Kemudian mengenai Pak Yogi ya, itu mengenai tenaga kesehatan. Kalau di Racik itu kan membantu kita ya. Kalau di sini yang menjadi yang diakui oleh perundang-undangan itu adalah tenaga apoteker dan tenaga teknis kefarmasian ya. Jadi yang memang mereka yang mempunyai kekuatan hukum untuk dapat melaksanakan pekerjaan keprofesiannya, di mana pekerjaan keprofesiannya itu memang sudah tertata aturan-aturannya, kemudian juga definisi-definisinya, di mana tenaga teknis kefarmasian itu dapat melakukan pekerjaan kefarmasian yang memang di bawah pengawasan apoteker. Gitu. Itu mungkin jadi kalau saat di Racik kan memang itu
di bawah pengawasan kita, dan juga mereka hanya membantu pekerjaan apoteker dan juga PTK. Kemudian mengenai domisili, memang gini Pak, memang kesulitannya itu sebetulnya ini karena ternyata di daerah Banten untuk aturan domisili ini jadi lemah lah gitu ya. Nah, tetap kami juga akan mengevaluasi ini, kemudian meminta masukan-masukan juga dari rekan-rekan yang lain gitu ya. Karena ada tempat juga misalkan seperti di Lebak gitu ya, itu juga kalau seandainya tidak, mereka kan kalau seandainya yang punya alamat di situ berarti memang orang situ lah istilahnya, keluarganya di sana gitu kan. Tapi ada tempat juga seperti di Lebak ya, atau di Pandeglang itu yang memang butuh apoteker yang bukan domisilinya di situ gitu. Nah, tapi kadang-kadang memang ini yang suka terjadi masalah itu adalah mereka yang tidak, intinya sih sebetulnya mereka yang tidak melakukan pekerjaan kefarmasian. Nah, kelihatannya sebelum sampai pada peraturan tadi, kami akan menetapkan adanya suatu surat perjanjian. Jadi perjanjian mereka untuk betul-betul bisa melaksanakan tugas kefarmasian. Nah, ini di sini tentunya juga aturan ya, tinggal aturan kalau tanpa ada pengawasan gitu. Makanya tadi itu MOU dengan dengan BPOM, dan kemudian juga kerjasama atau koordinasi yang baik dengan dinas kesehatan yang terjalin itu yang akan kami laksanakan ya. Jadi tentunya di sini pengurus-pengurus cabang dimohonkan atau juga diminta gitu ya, supaya mereka juga aktif terhadap kerjasama dengan dinas kesehatan untuk hal ini. Mungkin itu tambahannya. Cuman satu lagi yang saya sampaikan di sini mengenai ini perjanjian kerjasama dengan notaris. Makanya sering kami merasakan adanya permasalahan-permasalahan setelah ada masalah kan baru ke IAI ya. Mereka biasanya kalau yang mau bekerja itu kan mereka pasti pertamanya bukan ke IAI dulu mencarinya, pasti ketemunya sama PSA dulu. Nah, di situ biasanya ya itu lemahnya. Kadang-kadang ya karena kita pengen dapat pekerjaan dan sebagainya, jadi ya kita ikut aja apa yang tertera di dalam notaris itu. Setelah ada masalah ternyata memang mau tidak mau masalahnya ya dibuat sendiri gitu. Oleh karena itu, kalau seandainya kebetulan sih tergantung daripada rekan, pertama itu konsultasi ke IAI dulu sih gitu. Jadi sehingga isi daripada notaris itu bisa lebih jelas ya. Jadi sampai detail lah gitu ya. Nah, itu juga kita butuh, kadang-kadang butuh support ya dari rekan-rekan saudara. Itu ya tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada jawaban dari teman sejawat kita satu lagi tentang obat dan alkes ya. Baik, terima kasih Bu Moderator. Terima kasih Pak Augie dari Rumah Sakit Bersari di Ciputat. Baik, terima kasih pertanyaan Pak Augie. Mohon maaf nih, azan yang pertama yang kita pakai, azan yang selanjutnya kita bersamaan. Baik, benar, memang di bab 2 dan bab 4, bab 2 terkait dengan pasien, bab 4 dengan sesama profesi. Tapi intinya adalah tadi yang dikatakan, khususnya yang terkait dengan obat dan alkes. Kalau kita tadi sudah tidak mempermasalahkan dengan obat, karena benar di pemerintah saja kan sudah dikeluarkan pedoman DON, Daftar Obat Esensial Nasional, yang Konas lagi, Formularium Nasional. Ini yang sudah diterbitkan oleh pemerintah, dan itu isinya obat-obatan yang harus jadi acuan bagi kita semua untuk menggunakannya. Khusus yang di garis bawahi oleh Bang mungkin dalam ini terkait dengan pelaksanaan praktek yang
sejawat di rumah sakit, terutama terkait dengan alkes, ya memang kita harus sadari. Inilah yang saya katakan, kadang-kala kemitraan kita dengan sesama profesi kesehatan, kita harus akui atau belum, ini Pak Toto, belum terlihat kesejajarannya. Ini kasus yang diangkat oleh Pak Ugi tentang bagaimana tentang alkes dan bagaimana kiat-kiatnya kalau seorang apoteker berpraktek di rumah sakit, apalagi rumah sakit bersalin. Alkes yang digunakan, yang diperlukan oleh sejawat dokter spesialis, umumnya kan itu ya, penggunanya adalah dokter spesialis. Sampai dengan saat ini saya melihatnya ke Pak Toto juga sih, yang dari PP. Sepertinya kita akui bahwa kebutuhan alkes ini adalah kebutuhan yang disampaikan oleh para sejawat spesialis, dokter spesialis. Di mana peran apoteker? Sampai dengan saat ini kita terus terang saja untuk komoditas alkes mungkin belum seperti obat ya Pak Toto. Kalau obat kan kita bisa memberikan pendapat kepada dokter. Kalau seandainya dokter mengeluarkan resep untuk pasien terkait obat-obatan yang diberikan, kita bisa memberikan katakanlah pendapat terkait dengan efek farmakologi obat. Tapi sampai dengan saat ini untuk alkes, yang pertama dalam formularium rumah sakit pun rasanya alkes belum masuk ya. Padahal kita harapkan sebetulnya itu adalah pedoman yang dikeluarkan oleh majelis yang ada di rumah sakit. Antara dokter dan apoteker di sana ada yang disebut dengan apa bos? Komite medis. Di sana ada apoteker, di sana ada dokter. Tapi ternyata formulir rumah sakit itu kan belum akomodir alkes ya, Pak Ugi. Jadi saat ini terus saja mungkin ini merupakan PR bagi kita profesi farmasi apoteker. Saat ini posisi kita mungkin memenuhi dalam hal pengadaan alkes yang akan digunakan oleh sejawat dokter spesialis, dimana karena mereka adalah penggunanya. Saat ini khusus peran apoteker adalah dalam hal pengadaan alatnya yang memenuhi dengan aturan dan sesuai dengan kebutuhan yang dimintakan oleh sejawat spesialis tersebut. Sepertinya saya belum bisa melihat apoteker bisa berperan seperti mirip obat. Kita memberikan pendapat tentang alkes. Mungkin saat ini ilmu yang kita punyai sebagai apoteker terkait dengan alkes yang dibutuhkan oleh tenaga dokter spesialis masih belum sampai di sana. Tapi kalau seandainya ada yang sudah sampai, mungkin saya mohon Pak Toto juga membantu saya menjawab pertanyaan ini pada saat pengisian borang. Siapa tahu ada yang di luar kemampuan saya. Jadi itu mungkin Pak Ugi. Jadi bab 4 memang kita jaga hubungan antar profesi kita. Tapi kita jangan memaksakan kalau ilmunya belum sampai, ya kita belum bisa ada dasar. Kalau obat, kita dengan pengetahuan ilmu farmakologi, insya Allah kita bisa. Demikian mungkin Pak Ugi, dan salam saya untuk Pak Gamal, lama gak ketemu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih ada yang menanyakan? 1 cukup, 2 ya, lebih singkat ya, hanya kesempatan terakhir 2 orang penanya. Silakan penanya pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ira dari Rumah Sakit Hermina. Yang ingin saya tanyakan mengenai kefarmasian sehubungan dengan profesi saya di rumah sakit. Seperti kita ketahui, Undang-Undang Nomor 35 itu yang membahas tentang narkotika. Salah satunya adalah bahwa distribusi obat narkotika sekian parenteral itu harus diserahkan oleh apoteker. Nah, di rumah sakit tidak, apoteker itu terbatas. Kemudian juga untuk jam kerjanya juga belum 24 jam kalau di kita. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sanksinya bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan bila yang menyerahkan sediaan parenteral narkotika tersebut adalah asisten apoteker. Itu yang pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua mengenai ini saya juga baru baca di majalah Medicine ini mengenai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 yang membahas tentang tenaga kesehatan. Di sini dikatakan bahwa tenaga kesehatan itu adalah minimal yang D3 farmasi. Sedangkan yang bikin saya bingung itu adalah di PP 51 itu yang bahas tentang pekerjaan kefarmasian adalah dikatakan di sana bahwa tenaga kefarmasian adalah salah satunya yang lulusan dari sekolah menengah farmasi. Jadi mohon penjelasannya dari Panda atau dari Bu Lucy mengenai peraturan ini. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mala dari Geraha Bintaro. Yang mau saya tanyakan, kebetulan saya lulusan dari Medan, Bu. Jadi kalau misalkan waktu itu kurus lolos butuhnya Medan dari Provinsi Sumatera Utara pindah ke Provinsi Banten. Dan jika misalkan saya mau kerja di daerah DKI Jakarta, jadi lolos butuhnya itu apa dari Medan lagi atau misalkan saya ngurus dari Banten ke DKI Jakarta. Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk KTA itu berlaku di seluruh Indonesia atau per provinsi itu beda-beda gitu. Jadi apa sistemnya online untuk IAI sendiri atau masih manual gitu, hanya untuk per data apoteker per daerah aja. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan pertama tadi di Undang-Undang 35 tentang distribusi obat parenteral mungkin saya coba bantu jawab karena kebetulan saya di dinas kesehatan. Undang-Undang 35 tahun 2015 baru sekali keluarnya. Itu tanggung jawab untuk obat-obat narkotik psikotropik sepenuhnya dari apoteker. Untuk di rumah sakit, di dinas kesehatan atau di institusi manapun, yang menjadi penanggung jawab adalah apoteker penanggung jawabnya. Kalau dia asisten apoteker yang menyerahkan D3 ataupun yang lain, itu peraturan itu jatuhnya kepada apoteker penanggung jawab. Hari ini juga yang bersamaan hari ini di Tangerang Selatan sedang ada sosialisasi di Rumah Sakit Medika, kalau nggak salah karena kami ada di sini, tentang Undang-Undang 36 ya, tentang peran asisten apoteker sampai sebatas mana. Karena di Undang-Undang 36 tenaga kesehatan itu peran asisten apoteker malah hanya sebagai juru racik dan kedepannya tidak dapat SIK atau SERTTK lagi. Yang dapat SIK izin kerja hanya D3 farmasi ke atas. Tapi peraturan biasanya keluar pasti ada masa peralihan. Masa peralihan itulah meningkat, kesempatan harus diberikan kepada asisten untuk meningkatkan dia menjadi D3 atau yang lainnya. Sebenarnya di pemerintahan sudah beberapa tahun terakhir itu asisten apoteker yang setingkat SMA memang tidak lagi menjadi alokasi atau fungsional di pemerintah. Tapi mereka yang sudah selama ini ada di pemerintah, dia harus meningkatkan menjadi minimal D3. Ya, itu di peraturan bisa dibaca di ujung. Biasa ada masa peralihannya, jadi nggak serta-merta berlaku pada saat ini.
sosialisasi sedang dilakukan di Rumah Sakit Medika hari ini untuk tenaga asisten apoteker. Tadi juga kan ada beberapa peraturan terbaru, seharusnya kita sebagai penanggung jawab kita juga mensosialisasikan ke asisten apoteker, ada yang ada di lingkup kita masing-masing. Jadi sama-sama kita baca, kita pelajari agar ini tidak membingungkan, dan siapa yang bertanggung jawab bila mereka tidak dianggap atau mereka tidak ada SIK, sedangkan mereka bekerja di bawah tanggung jawab kita. Itu aja mungkin yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Kata apa tadi? Lolos butuh ya. Kita itu menjadi anggota tergantung di mana kita melakukan praktek kefarmasian. Jadi tadi Mbak di Banten itu hanya tinggal saja atau memang melaksanakan praktek kefarmasian? Nah, jadi berarti dari Medan ke Banten, dari Banten nanti ke DKI. Sekarang melaksanakan pekerjaan kefarmasiannya di Banten kan, kemudian mau pindah atau mau pindah ya, nanti minta lolos butuh kami. Jadi melalui pengurus cabang, sekarang cabangnya di mana? Tangsel. Jadi permohonan ke Tangsel untuk karena akan melaksanakan pekerjaan kefarmasian tadinya di mana, disebutkan asalnya di mana, kemudian akan kemana. Nah, nanti dari PC Tangsel mengirimkan ke PD DAI itu untuk dapat memberikan surat lolos butuh ke PD DKI. Jadi bisa lewat email juga nggak apa-apa, tapi memang untuk mengambilnya harus sekali datang lah gitu ya. Jadi kebetulan kalau untuk di IAI Banten ini sekretariatnya ada di Serang gitu, jadi jalan-jalan ke sana ya. Kemudian untuk KTA itu berlaku di seluruh Indonesia. Di situ ada masa berlakunya sampai kapan. Jadi kalau seandainya waktu itu dibuat di Medan, di sini nggak usah bikin lagi, karena nomornya itu kita dapatkan dari pusat. Jadi untuk rekan-rekan misalkan dari Medan, tahunya di sini habis, ya. Nah kemudian kan bikin KTA baru karena masa berlakunya habis, nomornya masih tetap itu, gitu. Jadi dimasukkannya ke dalam anggota yang lama, tidak dikenai biaya administrasi untuk anggota yang baru. Ya, cabang yang ambil biasanya ya itu tadi sekalian pembuatan KTA atau rekomendasi K. Sesungguhnya kan kalau iuran itu harusnya ya tiap bulan gitu ya, atau tiap waktu lah, tiap musim itu 1 tahun atau 1 tahun sekali. Tapi rata-rata kan kalau tidak ada urusan dengan IAI ya memang nggak bayar gitu. Akhirnya memang blank, nggak ada bayar selama 4 tahun itu sebelumnya. Nah, biasanya di beberapa tempat ya itu suka ngambil pada saat itu mereka membutuhkan sekalian ya bayar iuran 2 tahun gitu. Biasanya 2 tahun. Jadi yang 2 tahunnya lagi memang sih lewat gitu. Cabang pada waktu itu. Iya. Di DKI nanti kan bayarnya sekarang iuran yang mana? Nanti ada keterangannya, ya, ada keterangannya dari kalau seandainya bayarnya 4 tahun ke belakang ternyata di tengah-tengah sudah pindah, ya memang harusnya dari Tangsel ini nyerahin juga biaya iurannya itu ke DKI. Iya. Mungkin sulit ya. Ya, untuk IAI Tangsel sendiri kita sudah punya rekening ya, rekening PJ Tangsel, nanti bisa ditayang di akhir kegiatan kita kemana bisa ditransfer sebagai iuran bulanan. Untuk sesi ini mungkin karena waktu juga kami ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber yang sudah memberikan materi dan sudah menjawab pertanyaan kita bersama. Mudah-mudahan apa yang diberikan tentang etik tadi menambah dari Pak Kasuri yang pertama sebagai pekerja kefarmasian, ditambah dengan etik profesi, tambah banyak yang mengawal kita. Mudah-mudahan yang kita nggak menjadi ciut tapi menjadi lebih
siap dalam menghadapi semua tantangan. Terima kasih untuk Bu Lucy, terima kasih untuk Pak Andam. Selanjutnya kami persilakan ada sedikit cenderamatan. Makan siang dan sholat ya. Kita mulai saja sesi berikutnya. Sebelum dimulai workshop, mari kita ikuti bersama tari Muli Betanggai.
sertifikasi apoteker 150 SKP per 5 tahun oleh Ketua Badan Sertifikasi Profesi Pengurus Pusat IAI Bapak Dr. Andes Toto Sugianto MKes Apoteker difasilitasi oleh Bapak Ahmad Sofan SSI Apoteker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih semangat ya. Tadi sudah ditampilkan tarian ya, dari Padang ya Pak? Dari Lampung ya. Iya, dari Padang. Soalnya kemarin habis kongres di Padang, oleh-olehnya tarian. Oke, sebelum workshop tentang resertifikasi ya, saya perkenalkan dulu pembicara kita. Namanya, nama lengkap Dr. Andes Pak Toto Sugianto MKes APT. Beliau lahir di Madiun 9 Maret 1952. Alamatnya di Bendul, Mereksi Selatan 783 Surabaya. Pensiunan PNS, beliau dulunya di Badan POM atau Badan POM Surabaya. Ini ada pekerjaan sampingan, itu sebagai konsultan JMP dan GDP. Jadi kalau mau di pabrik sama di distribusi, beliau ini seorang konsultan. Jabatan yang pernah dilaksanakan di IAI itu Ketua PDI IAI Jawa Timur sampai Agustus 2014, dan saat ini sebagai Ketua Badan Sertifikasi Profesi PPIAI ya, dari pengurus pusat. Pengalaman kerjanya di Badan POM, kalau yang pengalaman profesi beliau sebagai apoteker penanggung jawab, beliau juga sebagai PSA ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan tentang biodata beliau. Perlu diketahui bahwa resertifikasi ini bagian terpenting ya dalam proses praktek kefarmasian, karena resertifikasi ini akan memperbarui ya sertifikat kompetensi kita, yang salah satunya sebagai syarat untuk mendapatkan STRA ya. Jadi kalau sertifikat kompetensinya habis atau nggak punya sertifikat kompetensi, nggak punya STRA. Kalau nggak punya STRA nggak bisa punya SIPA ya. Kalau nggak punya SIPA nggak bisa praktek ya. Jadi ini sangat penting. Bagaimana tentang resertifikasinya, kami persilahkan ke Pak Toto. Saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Perkenankan saya dulu. Saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah ada yang kemarin belum ikut waktu ada seminar sebelumnya? Yang belum banyak atau? Nah, sekarang kesempatan untuk tanya dulu. Biar tidak berhenti di tengah jalan. Ya, silakan, siapa yang mau tanya terlebih dahulu, sehingga persepsi kita bisa sama sebelum kita mulai workshopnya. Ya, silakan. Tadi ada yang satu, dua, silakan. Borang itu singkatan apa, Pak? Hanya itu, Pak. Borang itu dari form, Pak. Form, Pak. Di belakang. Terima kasih Pak, saya wakil dari industri farmasi. Yang saya mau tanyakan untuk mendapatkan SKP, saya pernah baca kalau ada berdiskusi 5 orang apoteker itu ada SKP-nya, tapi itu prosedurnya seperti apa? Terima kasih. Ada lagi? Kalau belum, saya jawab dulu. Yang pertama adalah membaca jurnal dan uji diri. Ya, jurnalnya bisa medisina,
bisa cermin dunia kedokteran Indonesia. Tergantung pada kasusnya, di situ bisa dapat 1 SKP atau 2 SKP. Untuk yang online bisa membuka Univadis atau Pfizer Click. Jadi di situ silakan baca kasus, kemudian dijawab. Tapi sebelum yang di online maka mestinya harus sign in dulu, nanti baru mendapatkan nomor, nanti bisa login dan seterusnya. Ya. Yang pertama itu, yang kedua dengan mengikuti seminar, lokakarya, workshop, kursus pelatihan. Ini berbayar, dengan konsekuensi berbayar. Yang selanjutnya ada diskusi kasus, kajian peer review, dan diskusi dengan pakar. Diskusi kasus mendapatkan masing-masing 2. Diskusi dengan pakar, pakarnya dapat 3, yang bermodalkan telinga dapat 2. Kajian peer review, masing-masing apotek misalnya 5-10 apotek, bahwa 1 resep hari ini kita janjian mau bahas mengenai DM1. Mungkin masing-masing dokter berbeda. Nah, mari kita berdiskusi bersama-sama, kalaupun hanya untuk DM1 kok bisa berbeda. Ini sudah dapat masing-masing 2 SKP. Apalagi teman-teman yang 80% ibu-ibu. Bungkuslah kegiatan ini dalam pertemuan rutin atau arisan. Tetapi mintanya SKP jangan untuk SKP arisan, nggak akan dapat. Ya. Oke, selanjutnya adalah sekolah akan mendapatkan SKP. Ya. Nah, kemudian bagaimana prosedurnya? Untuk diskusi kasus, kajian peer review, kemudian diskusi dengan pakar, buatlah proposal sederhana. Jadi disebutkan di situ kita mau mengadakan kegiatan tinjauan kasus, diskusi kasus, atau kajian peer review, diskusi dengan pakar salah satu. Siapa yang dianggap pakar kalau diskusi dengan pakar? Mau diselenggarakan kapan? Bersama dengan siapa apoteker yang lainnya? Topiknya apa? Sampaikan itu kepada pengurus cabang. Pengurus cabang akan meneruskan ke pengurus daerah. Nanti ada SK kepada SK yang ditujukan untuk apoteker yang terlibat dalam kegiatan tadi. Tapi misalnya sekarang di industri, misalnya topiknya mau IRN, mau yang product development atau bagian dari product development, misalnya di scaling up, terserah mau dibuat mana, kita bahas bersama-sama. Jadi topiknya ditulis di situ. Nanti laporannya, daftar hadirnya, kemudian sudah ada formatnya untuk laporan diskusi kasus, kajian peer review, dan diskusi dengan pakar. Itu ditulis nanti laporannya, bentuknya sudah ada. Ya. Kemudian yang ketiga, jangan lupa fotonya. Foto tidak bisa bohong. Kegiatan kalau diadakan tanggal 3 Juni, bunyinya di situ juga 3 Juni. Kecuali pakai kamera yang jadul. Jadi itu ya. Untuk lengkapnya silakan buka di SK 007 tahun 2014. SK 007 SK Pengurus Pusat IAI nomor 007 tahun 2014 tentang tata laksana pengajuan dan penilaian SKP. Silakan buka website IAI, di sana kontak us. Itu untuk pengajuan. Dan proses pengajuannya SKP itu berapa lama biasanya? Tidak, sangat tergantung pada masing-masing cabang dan daerah. Tidak ada. SOP-nya tidak ditulis. Tapi diharap seharusnya sebelum kegiatan berlangsung kan sudah keluar. Dan itu ada tanggal berapa? Ya. Kalau pengurusan istri kan misalkan dalam
Ya, 14 hari kerja. Ya. Yang di SK 007 belum ada. Kalau di pedoman sertifikasi sudah ada. Yang di pengurus cabang seminggu, di pengurus daerah seminggu, di pengurus pusat sampai dengan titik ini seminggu sudah. Tapi di SK 007 tahun 2014 belum ada. Ya. Kan pengajuannya ke cabang ya, apakah anggota peer review-nya bisa lintas cabang? Nanti untuk lintas cabang berarti pengajuannya ke cabang yang mana atau di mana aja bisa? Kalau SK-nya diharapkan yang ketepatan saja mungkin jadi satu saja. Yang misalnya sekarang ada Tangsel, ada Tangerang di sekitar di saya, nama Jaksel misalnya. Yang ketepatan pada saat melakukan diskusi yang mana? Lokasinya. Iya, ya, dulu juga seperti itu. Karena kalau enggak nanti kalau dari 5 tempat kita satu-satu kebanyakan prosesnya nanti. Ya. SKP-nya 1-1-2-2 seorang apa 5 orang tuh dapat 1 gitu apa gimana gitu? Terus prosedurnya kayak gimana? Pengennya gimana? Pengennya gimana? 2 dapat 5 apa 2 dapat 10 atau sendiri-sendiri? Kita juga tuh ya, mau 2 sendiri-sendiri boleh. Bayarnya sendiri-sendiri. Memang sendiri. Memang peraturannya sendiri-sendiri. Ya, prosedurnya. Untuk pengajuan SKP pengabdian masyarakat yang meliputi penyuluhan dan bakti sosial atau pengobatan massal, prosedurnya sebetulnya sama dengan kalau mau mengadakan diskusi kasus tadi. Buat proposal sederhana, tidak usah proposal mau buat tesis atau disertasi. Tulis mau kegiatan penyuluhan, pengobatan bakti sosial, tempatnya di mana, kalau bakti sosial sasarannya siapa, jumlahnya berapa, tenaga kesehatan yang lain berapa, siapa saja. Ya. Kalau yang untuk penyuluhan sasarannya siapa, tempatnya di mana, topiknya apa. Ya. Kemudian nanti setelah selesai, tentunya materi yang disampaikan, kalau penyuluhan dilaporkan, daftar hadirnya dilaporkan, ya, dokumentasinya disampaikan. Jadi sebetulnya tidak ada yang sulit. Prinsipnya diajukan ke PJ, PJ meneruskan ke PD. Sekarang mestinya akan mudah karena semuanya pakai dengan email bisa selesai. Ya. Begitu juga nanti di proses sertifikasi pun mungkin sebelumnya sudah disampaikan bahwa yang kita harapkan adalah sejawat membawa asli plus scan dari dokumen-dokumen yang ada ke PC. Kalau sudah selesai semua di centrang sudah sesuai, aslinya dikembalikan. Jadi teman-teman sudah tinggal memberikan scan saja, tidak harus fotokopi. Ya. Itu yang beberapa hal yang mungkin kita harapkan lebih memudahkan proses, mempercepat prosesnya. Kemudian mengenai dari ikut organisasi namanya Zakat Sukses, yaitu mengadakan bakti sosial setiap 2 minggu sekali, itu tetap, dan sebulan sekali yang keliling. Nah, tapi selama ini organisasi ini, Zakat Sukses ini, saya pun juga tidak melaporkan ke PC maupun PD, itu bagaimana? Jadi mungkin ini teknis, kebijakan di masing-masing PD dan PC mungkin juga sama. Tapi sebaiknya seperti ini, kalau kita tahunya baru saja, proses ini baru saja, tentunya bisa diakomodir, itu bisa diakui SKP-nya. Ya. Kemudian yang untuk selanjutnya, karena katanya tadi rutin, maka buatlah jadwal 3 bulan akan ada 3 bulan. Kan? Saya akan mengadakan kegiatan ini. Sehingga nanti PD memberikan kepada apoteker yang bersangkutan sudah masing-masing kegiatan dapat SKP-nya. Nah, kemudian di pengobatan gratis itu kan ada dokter, ada pelayanan kesehatan, farmasis itu. Nah, apakah waktu kita memberikan pelayanan itu sudah termasuk kategori penyuluhan atau penyuluhan itu ada sendiri begitu? Yang di pertama tadi di bakti sosial tidak termasuk di penyuluhan. Jadi kalau mengadakan penyuluhan bisa, jadi berbarengan itu juga bisa. Bisa, tapi
jangan sekaligus saya ngadakan, saya sebagai apoteker yang melakukan pelayanan farmasian di pengobatan massal sekaligus saya penyuluhan, nanti akan dapat 5. Nanti kan rencana nanti saya kan kebetulan kan saya menghubungi teman-teman yang mau ikut, jadi supaya tidak berbenturan tugasnya kan juga nanti kalau misalnya semua memberikan pelayanan otomatis nganggur gitu kan, paling nggak 2 saja tuh sudah cukup apoteker, akhirnya nanti apoteker yang lain nanti di bagian penyuluhan. Ya, jadi mungkin bisa dibuat beberapa meja yang penyuluhan, misalnya sekarang ada yang melayani mengenai KB, mengenai HIPE, yang satu lagi mengenai apa, itu sudah penyuluhan karena dia di luar dari pengobatan tadi kan. Tapi jangan ikut pengobatan massal ikut sana gitu ya. Kemudian yang termasuk di pengobatan massal, donor darah tidak masuk dalam pengobatan massal. Karena donor darah bukan melaksanakan fungsi sebagai apoteker, tapi fungsi menggerakkan tangan kanan dan tangan kiri untuk diambil darahnya. Jadi bukan pengobatan massal. Yang masih ada yang lain? Kira-kira yang masih, silakan. Mengajar itu bisa masuk, mengajar itu bisa masuk. Sebagai pengajar, kita mengajar itu maksudnya di pengembangan ilmu. Ya, pengajar yang diakui dan diberikan SKP adalah pengajar untuk program studi apoteker. Untuk pengajar di S1, D3 dan SMK tidak bisa mendapatkan SKP. Begitu juga untuk preseptor yang diakui dan tidak bisa mendapatkan SKP adalah preseptor untuk PKPA, praktek kerja profesi apoteker. Kalau untuk PKL-nya S1, PKL-nya D3 dan PKL-nya SMK, ditambah SNM, tidak bisa mendapatkan SKP. Uji komprehensif juga gitu. Penguji komprehensif dapat SKP, tapi khusus untuk calon apoteker.